Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Seorang pekerja migran Indonesia ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah kamar hotel budget di kawasan Puchong, Malaysia dengan bekas lebam akibat serangan benda tumpul serta bekas serangan sajam di leher. Bertutupkan selimut, tubuh wanita tersebut ditemukan oleh seorang pegawai hotel pada tanggal 1 Januari 2025 pukul 9 malam. Niketut Nurhayati nama pegawai migran tersebut. Siapakah Niketut Nurhayati dan apa yang terjadi kepadanya? Ikuti kisah ini sampai akhir ya sobat. Niketut Nurhayati adalah seorang wanita asal Buleleng, Bali berusia 38 tahun. Nurhayati, begitu dia biasa dipanggil, menikah dengan seorang pria Bali yang bernama Komang Suinten. Dari pernikahannya dengan Suinten, dia dikaruniai 3 orang anak, sedangkan dari pernikahan pertamanya Nurhayati telah dikaruniai 5 orang anak yang kesemuanya ikut dengannya. Sehingga kini keluarga Nurhayati dan Suinten menjadi keluarga yang cukup besar, 8 orang anak. Paling besar berusia 23 tahun jalan 24 dan paling kecil 3 tahun. Mereka sekeluarga menempati sebuah rumah di Desa Gitgit, Kabupaten Buleleng, Bali. Untuk menopang perekonomian keluarga, Nurhayati dan Suinten pun menekuni pekerjaannya masing-masing, di mana Suinten bekerja sebagai security dan Nurhayati bekerja di rumah sambil membuat donat dan kemudian menjualnya, sembari mengawasi anak mereka yang paling kecil. Namun seiring berjalannya waktu, kebutuhan rumah tangga juga bertambah, sampai-sampai pemasukan keduanya tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan keluarga. Anak 8 sobat, gak kebayang betapa besar kebutuhan rumah tangga mereka ya. Merasakan kesempitan keuangan ini, Nurhayati berinisiatif untuk mendaftarkan diri menjadi TKW atau pegawai migran Indonesia di luar negeri. Keinginan ini pun dia sampaikan kepada sang suami. Mendengar keinginan Nurhayati, Suinten awalnya ragu memberikan izin karena dia tahu persis kondisi fisik sang istri. Nurhayati ternyata memiliki fisik yang cukup lemah sobat, sakit-sakitan. Bahkan kondisi ini juga diketahui oleh para tetangga mereka. Suinten awalnya tidak mengizinkan, namun Nurhayati bersikeras. Dia sangat ingin membahagiakan keluarga, terutama ke-8 anaknya. Cita-cita yang sangat mulia dari sesosok ibu ya. Nurhayati terus merayu sang suami sampai akhirnya Komang Suinten pun luluh, dan pada pertengahan tahun 2023 mereka mempersiapkan segalanya untuk keberangkatan Nurhayati ke luar negeri. Begitu besar niatnya untuk bekerja sebagai TKW, Nurhayati sampai rela pindah ke Tulung Agung mengikuti tempat LPK yang membantu keberangkatannya. Dan akhirnya pada awal Juli 2023, Nurhayati pun bisa berangkat. Negara jiran Malaysia menjadi pilihannya. Di Malaysia, Nurhayati bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dia pun masih intens berkomunikasi dengan keluarganya di Bali. Namun setelah 3 bulan berjalan, sang suami berkata bahwa dia tidak lagi bisa menghubungi istrinya tersebut. Entah kenapa tiba-tiba Nurhayati menghentikan komunikasinya dengan keluarga. Suinten pun mencari tahu melalui teman-teman sang istri yang dia kenal, dan akhirnya diperoleh informasi bahwa Nurhayati sudah pergi melarikan diri dari majikan pertamanya di awal tahun 2024. Setelah itu informasi dari Nurhayati pun tidak lagi didapatkan, benar-benar putus kontak mereka. Sampai akhirnya setelah 1 tahun lebih berlalu, di tanggal 4 Januari 2025, anak dari Nurhayati mendapatkan berita dari media sosial. Dalam berita tersebut menyebutkan bahwa ibu mereka, Niketut Nurhayati, telah tiada dan diduga menjadi korban penghabisan nyawa oleh seseorang. Betul-betul bagai petir di siang bolong berita ini. Sungguh terkejut mereka sekeluarga. Seorang teman sang ibu dari Malaysia kemudian menghubungi mereka untuk menyampaikan secara langsung berita tersebut. Setelah itu tim kepolisian Malaysia juga menghubungi mereka untuk mengidentifikasi kembali, dan di sana mereka menunjukkan foto serta video Nurhayati. Setelah itu pihak keluarga baru mendapatkan informasi apa yang sebenarnya terjadi kepada Nurhayati di sana. Begini ceritanya.
Pada tanggal 1 Januari 2025 pukul 9 malam, kantor kepolisian Malaysia mendapatkan panggilan pada line emergency 999. Terdengar suara seorang pria di seberang telepon yang memberitahu bahwa telah ditemukan sesosok tubuh tidak bernyawa di sebuah kamar hotel di Hotel Budget Taman Mawar Puchong. Tidak lama kemudian, tim kepolisian pun sampai di hotel yang disebut dan mereka melihat tubuh seorang wanita yang sudah bersimbah cairan merah dan ditutupi oleh selimut di dalam sebuah kamar. Kejadian diduga terjadi pada 1 hari sebelumnya, yaitu tanggal 31 Desember 2024 pukul 10 malam, detik-detik menjelang pergantian tahun. Mereka mengidentifikasi tubuh tidak bernyawa tersebut sebagai Ni Ketut Nurhayati, seorang pekerja migran dari Indonesia yang bekerja sebagai cleaning service. Tampak banyak lebam di tubuhnya dan juga ada bekas serangan sajam di bagian leher. Tim kepolisian pun segera melakukan penyelidikan lebih lanjut atas kasus ini. Teman-teman Nurhayati sesama TKW di sana juga turut menyebarkan informasi ini di media sosial dan di grup-grup WhatsApp, berharap bisa sampai ke keluarga Nurhayati di Indonesia. Setelah kurang lebih 2 hari melakukan penyelidikan, pada tanggal 3 Januari 2025, tim kepolisian Malaysia akhirnya menangkap seorang imigran asal Bangladesh bernama Shimul Babu berusia 23 tahun yang bekerja sebagai pekerja konstruksi di Putrajaya. Selain itu, mereka juga menangkap 1 orang lagi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dan dari hasil penyelidikan sementara, diduga motif dari penghabisan nyawa ini adalah karena kasus cinta segitiga antara Ni Ketut Nurhayati dan 2 orang Bangladesh tadi, sobat. Di mana pada akhirnya Shimul Babu nekat menghabisi nyawa Nurhayati karena rasa cemburu. Atas tindakannya tersebut, Babu terancam dikenai hukuman gantung sampai hilang nyawa. Dan ada lagi hukuman yang mengancam pria ini karena ternyata dia adalah imigran gelap di Malaysia. Dokumennya tidak lengkap. Atas kesalahannya yang satu ini, Babu terancam dikenai denda maksimal 10.000 ringgit Malaysia atau setara dengan 37 juta rupiah. Dan kurungan maksimal 5 tahun atau keduanya, dan sabetan rotan sebanyak 6 kali. Wah, mantap banget ancaman hukumannya ya. Semoga bisa maksimal. Dan untuk detail kejadian penghabisan nyawanya sepertinya belum dirilis oleh pihak kepolisian Malaysia, sobat. Sidang pertama pun baru akan dijadwalkan di bulan Maret 2025. Sementara tim kepolisian mengurus si pelaku, teman-teman tenaga kerja Indonesia di Malaysia dengan kompaknya mengurus kepulangan tubuh Nurhayati ke Indonesia. Mereka sampai mengadakan penggalangan dana untuk memenuhi biaya kepulangan Nurhayati ke Indonesia. Hingga akhirnya bisa terkumpul sejumlah dana dan Nurhayati bisa pulang ke Bali pada tanggal 8 Januari 2025. Kedatangan peti Nurhayati disambut isak tangis anak-anaknya serta seluruh anggota keluarga. Mereka benar-benar kehilangan sesosok pejuang keluarga, sobat. Suinten sang suami pun merasa sangat kehilangan. Dia tidak mempedulikan berita miring yang mengiringi kepergian sang istri. Dia tetap mencintai istrinya tersebut karena mengingat pengorbanan yang begitu besar demi membahagiakan keluarganya. Suinten mengantarkan Nurhayati sampai ke peristirahatan terakhirnya dengan penuh ridho. Semoga keluarga Nurhayati diberi ketabahan dan kekuatan untuk menjalani ujian ini ya sobat, amin. Demikian kisah kasus kita kali ini. Tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya. Oh iya, Mbak Tiwul juga ingin menyapa sobat-sobat yang sedang bekerja di luar negeri jauh dengan keluarga saat ini. Semangat ya, kalian hebat. Dan tetap berhati-hati sama orang asing di sana. Take care selalu. Terima kasih yang sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.